Halo teman-teman, selamat datang di Kismi Channel. Apapun tentang hiburan ada di sini. Kali ini saya mau menceritakan alur cerita film berjudul Don't Breathe 2. Film ini adalah kelanjutan dari film Don't Breathe 1. Bagi Anda yang malas berlama-lama menonton filmnya, kali ini saya bawakan alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang pria tunanetra, yang merupakan seorang veteran perang. Meskipun tidak bisa melihat akan tetapi dia punya kemampuan luar biasa dalam mengenali sekitarnya hanya dengan suara, bahkan embusan nafas pun bisa ia kenali. Si pria tua ini hidup di rumah terpencil dengan seorang anak kecil, namun kehidupan damainya terusik karena kedatangan seorang pria yang mau menculik anaknya. Tentu mereka salah mencari lawan, karena si pria ini melakukan perlawanan dengan aksi-aksi sadis demi melindungi anak gadisnya. Oke teman-teman, langsung aja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah scene rumah terbakar dan terlihat anak kecil tergeletak di tengah jalan. Anak kecil itu tampak tergeletak lemas tak bisa apa-apa. 8 tahun berselang setelah kejadian itu, si gadis yang bernama Phoenix kini tumbuh dewasa. Dia terlihat berlatih lari dengan seekor anjing di dalam hutan. Ternyata dia sedang berlatih kecepatan dan ketangkasan dalam mencari pistol. Namun dia dinyatakan gagal karena seorang pria tunanetra berhasil menangkapnya. Pria ini adalah ayah dari Phoenix yang bernama Norman. Phoenix hanya tinggal berdua bersama ayahnya dengan penjagaan dari ayahnya yang sangat ketat. Ia selalu bertanya mengenai ibunya, namun seolah ayahnya tak mau memberitahu keberadaan ibunya. Mereka bertahan hidup dengan menjual tanaman kepada seorang wanita bernama Hernandez. Dan setiap beberapa bulan sekali Phoenix diizinkan bermain ke kota bersama Hernandez. Di dalam mobil Phoenix bercerita dengan Hernandez, rasa penasarannya dengan seorang ibu. Karena Hernandez merasa kasihan, dia bawa Phoenix ke sebuah rumah, yaitu rumah Phoenix dulu yang terbakar hangus. Kemudian mereka pergi ke sebuah taman. Di sana Phoenix melihat anak-anak dari sebuah rumah penampungan sedang bermain dengan kegembiraan. Phoenix yang sepanjang hidupnya tidak punya teman hanya bisa melihat kegembiraan itu dan tidak pernah bisa merasakannya. Sementara itu di sebuah televisi, diperlihatkan kejahatan seorang dokter, di mana dia melakukan kejahatan dengan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Dokter ini sendiri jadi buronan polisi. Di sisi lain di sebuah toilet umum, Phoenix bertemu dengan pria yang mencurigakan. Phoenix dan Hernandez pun memutuskan segera pulang. Namun si pria itu mengikuti mobil yang dikendarai Hernandez. Dan pada malam hari si pria aneh itu mengajak gerombolannya untuk mengganggu Hernandez di jalan pulang. Namun tentu saja Hernandez tidak takut, karena sebenarnya Hernandez juga mantan veteran perang yang bertugas di Irak. Dia malah nantangin pria-pria itu dengan memperlihatkan pistol yang ada di pinggangnya. Tentu saja akhirnya pria-pria itu mengizinkan Hernandez lewat. Namun ternyata seorang pria sudah ada di dalam mobil Hernandez, dan dia langsung membunuh Hernandez dengan sebuah palu. Singkat cerita, 3 orang itu sudah sampai di rumah Norman. Dia adalah Bob, Duke dan Jared. Niat kedatangan mereka adalah untuk menculik Phoenix. Mereka langsung melancarkan aksinya dengan membunuh anjing Norman agar bisa masuk ke rumah tanpa ketahuan. Nah, seperti biasa Norman mau ngasih makan malam untuk anjingnya, namun dia merasa anjingnya menghilang dan tidak tahu di mana keberadaannya. Norman pun mencari anjingnya keluar, namun dia menemukan anjingnya mati terbunuh, dan dia juga menemukan sebutir peluru yang bersarang di tubuhnya. Dan dari sini Norman mulai curiga ada yang mengusik rumahnya. Sementara itu, ketiga orang ini memanfaatkan kesibukan Norman mencari anjingnya untuk masuk ke dalam rumah dan menculik Phoenix. Namun Phoenix sudah tahu akan kedatangan 3 pria ini. Dia pun berusaha sembunyi supaya tidak ditangkap. Namun pada akhirnya Bob pun bisa menemukan Phoenix saat mau keluar dari pintu depan. Namun pada saat itu Norman pun datang dan mencekik Bob dari luar. Bob pun mencoba melawan dengan palu andalannya, hingga Norman terluka, dan Phoenix langsung berlari di ruang bawah tanah dan bersembunyi di sebuah box menghindari kejaran Duke. Norman yang berlari ke garasi mobil berhasil ditemukan oleh Jared. Tapi tak itu aja, Jared yang seorang diri tak mampu melawan Norman, hingga keributan itu memancing Bob untuk datang ke sana. Tapi setibanya di sana Jared sudah duluan disiksa oleh Norman, di mana mulut dan hidungnya ditutup dengan lem agar Jared tak bisa bernafas. Untungnya Bob datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan Jared. Sementara itu Duke mencoba memancing Phoenix keluar dari box dengan mengisi box dengan air dan memasukkan kabel listrik ke dalam box itu.
Ternyata Norman pun sudah masuk ke dalam ruang itu dan melempar tabung gas dengan tujuan agar Duke tak menggunakan pistol. Norman pun harus berpacu dengan waktu agar Phoenix tidak mati tenggelam di dalam box. Hingga akhirnya Norman pun berhasil membunuh Duke dengan membuat tabung gas tadi meledak dan membakar Duke hingga hangus. Sementara, dua orang lagi datang ke sana dengan membawa seekor anjing. Dia adalah Raylan dan Raul. Melihat temannya mati terbakar, tentu saja Raylan marah besar. Dia mengejar dan ingin membunuh Norman, yang pada akhirnya menangkapnya di sebuah gudang. Namun di sini fakta baru terungkap. Norman bukanlah ayah kandung dari Phoenix. Dia menemukan Phoenix tergeletak di tengah jalan dan merawatnya sampai besar. Dan Phoenix ternyata anak dari Raylan yang selama ini dia cari. Di saat yang lainnya sibuk mencari Norman, tiba-tiba Norman datang dan menghajar Jared tanpa ampun. Dia membunuh Jared secara keji, meski itu dilihat langsung oleh Phoenix. Ketika Raylan dan yang lainnya tahu Jared telah mati di tangan Norman, dia sangat marah dan memutuskan melepaskan anjing peliharaan yang dia bawa untuk menyerang Norman. Norman pun dikejar oleh anjing sampai di ruangan rumahnya paling atas, dan menyuruh Phoenix bersembunyi di dalam kamar. Bagi Norman yang pernah memelihara seekor anjing pasti tak mudah untuk membunuh anjing itu, dan akhirnya cuma menjebak anjing itu sampai di sudut ruangan dan meninggalkannya di sana. Sementara itu Phoenix yang di kamar malah berusaha kabur lewat jendela. Dan dengan gampangnya Raul menangkap dan membiusnya, karena sudah mendapatkan Phoenix. Raylan pun memutuskan pergi dari sana. Namun sebelum pergi mereka tanpa segan membakar rumah Norman. Mengetahui rumahnya terbakar, Norman pun langsung menyelamatkan diri. Namun dia teringat di ruangan atas rumahnya ada seekor anjing. Dia pun langsung menyelamatkan anjing terlebih dahulu, dan langsung menyelamatkan diri dengan melompat dari jendela. Norman pun hanya bisa pasrah, rumahnya telah terbakar hangus. Meskipun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan. Tapi uniknya, anjing yang tadi dia selamatkan kini telah menganggap Norman sebagai tuannya. Di tengah itu Norman pun mendengar gantungan pernak-pernik yang dia ketahui berasal dari mobil Hernandez. Ia pun mengikuti suara tersebut dan menemukan mayat Hernandez yang dibunuh Raylan di dalam mobil. Rasa dendam pun mulai membara di diri Norman. Dia pun memiliki ide untuk menggunakan anjing Raylan agar bisa menemukan lokasi mereka. Dia mengikatnya dengan tali, dan anjing itu pun menuntunnya ke tempat Raylan berada. Singkat cerita, Phoenix pun terbangun di rumah Raylan. Kali ini Raylan tak lagi menahan Phoenix dan mengizinkan Phoenix pergi jika ingin pergi. Phoenix pun langsung turun ke bawah dan berniat pergi dari sana. Namun ketika mau mencapai pintu keluar, seorang wanita dengan kursi roda muncul dan bernyanyi sebuah lagu yang Phoenix ingat pernah dinyanyikan oleh ibunya dulu. Mom? Ternyata wanita itu adalah ibu Phoenix. Usut punya usut, ternyata niat Raylan mencari Phoenix ini karena si ibu menderita sebuah penyakit dan membutuhkan donor jantung. Dan jantung yang cocok adalah jantung Phoenix, yang merupakan anaknya sendiri. Mereka pun mulai mencuci otak dan meminta Phoenix mendonorkan jantungnya pada sang ibu. Tibalah waktunya saat operasi jantung itu akan dimulai, yang akan dilakukan oleh sang dokter yang sempat diberitakan menjadi buronan polisi di awal cerita tadi. Namun di samping itu Raul sebenarnya menyadari ini seharusnya tidak dilakukan. Saat operasi akan dilakukan, tiba-tiba listrik di rumah itu mati. Tentu saja itu bukan tanpa penyebab. Makanya Raylan meminta Bob memeriksanya. Sesampainya Bob di bawah, ia langsung menghidupkan listrik, namun tiba-tiba Bob diserang oleh Norman. Norman yang hanya mengandalkan pendengaran pijakan kaki, Bob pun berhasil dia bunuh dengan sebuah palu andalan yang biasa digunakan Bob untuk membunuh. Ini dibilang senjata makan tuan. Keributan perkelahian ini pun memancing Raul dan 3 orang temannya menyelidiki ke bawah apa yang sebenarnya terjadi. Norman pun punya akal yang cukup cerdik. Dia pun pura-pura mati di genangan air, dan akhirnya memancing mereka mendekatinya. Dengan hentakan kaki gelombang air itu Norman bisa mengetahui berapa orang yang datang. Dan Norman langsung menembak ketiga orang itu. Namun Raul tidak ikut turun ke genangan air, jadi keberadaannya tidak diketahui oleh Norman. Namun di sini Raul malah membiarkan Norman untuk pergi menyelamatkan Phoenix dari Raylan. Sementara itu Raylan dan istrinya mencoba membawa kabur Phoenix ke ruangan yang di sana terdapat kolam yang cukup dalam.
Tapi ternyata Norman sudah mengetahui keberadaan mereka, dan dengan pintarnya dia melemparkan bom asap, dengan tujuan menghalangi penglihatan Raylan. Raylan yang tidak bisa melihat apa-apa berusaha menembak Norman. Namun tanpa dia sadari tembakan itu malah mengenai istrinya sendiri. Istrinya akhirnya mati dan jatuh ke dalam kolam. Sementara itu Norman kembali menyerang Raylan. Dan uniknya anjing yang dipiara tadi malah ikut membantu Norman. Norman pun mencolok mata Raylan dengan tangannya agar merasakan kebutaan yang ia rasakan selama ini. Melihat Norman terluka, Phoenix ingin memeluknya tapi Norman malah suruh menjauh, karena dia merasa bersalah telah membohongi Phoenix selama ini. Namun tanpa disangka-sangka Raylan masih hidup dan ia langsung menusuk Norman dengan sebuah pisau. Dan waktu akan menggorok lehernya, Phoenix pun dengan sigap langsung menusuk Raylan hingga dia pun tewas di tangan anaknya sendiri. Phoenix pun langsung memeluk Norman dan memintanya untuk bertahan, namun sayang, nyawa Norman tak bisa tertolong lagi hingga dia mati di pelukan Phoenix. Di akhir film, Phoenix pergi ke tempat penampungan anak-anak dan memilih hidup di sana bersama dengan anak-anak sebayanya. Dan, film pun selesai. Nah itu teman-teman rekap alur cerita film Don't Breathe 2, yang baru kalian saksikan. Terima kasih telah menonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, komen jika kalian suka video seperti ini.